longsor yang semakin meluas mengakibatkan Rumah di 3 RT ambles akibat tanah longsor yang tergerus. Perumahan Bukit Manyaran Permai, Kecamatan Gunung Pati, Kota Sudah 8 Semarang. rumah yang kondisinya sudah memprihatinkan. Sampai sekarang kondisi seperti ini. Tidak mau karena kondisinya sudah membahayakan. Kelurahan Sadeng merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang berada di dataran tinggi dengan ketinggian 308 mdpl. Kelurahan Sadeng memiliki 53 RT, 10 RW dengan jumlah penduduk sebanyak 8.386 jiwa. Kelurahan Sadeng menyimpan pesona alam yang indah. Namun, di balik keindahan dan potensi alam yang ada, bahaya masih mengintai. Sebagian wilayah Kelurahan Sadeng berada di tanah kritis, rawan longsor, tanah lempung dan dilewati sesar. Kasus tanah longsor 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2024 telah terjadi 13 kasus. Sesuai dengan visi misi BEM Fakultas Teknik, kami ingin menjadi ormawa pencetus satu-satunya dan terbesar pemberdayaan tukang bangunan. Di balik itu, Kelurahan Sadeng mempunyai potensi berupa banyaknya tukang bangunan kurang lebih 150 orang, yang sebenarnya bisa diberdayakan untuk penanganan tanah kritis di wilayahnya dan sekitar. Seperti, tukang bangunan belum memiliki sertifikasi, kurangnya mengikuti sosialisasi dan pelatihan konstruksi, kurangnya minat belajar dan literasi, penghasilan tidak menentu dan pemasaran jasa masih konvensional, dan dibutuhkan pemetaan kondisi wilayah dalam penanganan tanah kritis. Oleh sebab itu, dengan permasalahan yang ada dan sesuai visi misi, PPK Ormawa BEM Fakultas Teknik Untak Semarang hadir untuk mengimplementasikan topik desa konstruksi dengan judul Desa Konstruksi, Pemberdayaan Tukang Bangunan menuju Desa Penghasil Tukang Spesialis Konstruksi Bangunan pada Tanah Kritis di Kelurahan Sadeng. Sasaran program kami adalah tukang bangunan dan tokoh masyarakat Kelurahan Sadeng yang peduli akan penanganan tanah kritis di wilayahnya. Melalui program yang telah kami susun bersama masyarakat, kami kelompokkan berdasarkan 5 tujuan yang ada. Yang pertama, meningkatkan kapasitas tukang bangunan menjadi tukang spesialis konstruksi bangunan pada tanah kritis. Berisi program yang pertama, sosialisasi konstruksi bangunan pada tanah kritis. Yang kedua, pelatihan pembacaan gambar proyek dan program komputer AutoCAD. Yang ketiga, pelatihan aplikator bajaringan, pembuatan campuran beton dan pengaplikasian fly ash Sadeng. Yang keempat, pelatihan penggunaan alat konstruksi tiang panjang mini dan bor pile, pelatihan aplikator baja tulangan, selanjutnya sosialisasi K3 dan kunjungan ke proyek fondasi dan laboratorium konstruksi. Tujuan yang kedua, memfasilitasi tukang memiliki sertifikat keterampilan sebagai bukti pengakuan profesi. Berisi program sertifikasi BNSP, pemasang, perancah, dan acuan cetakan beton, sertifikasi aplikator baja ringan, dan sertifikasi aplikator baja tulangan. Lalu tujuan selanjutnya, meningkatkan literasi dan minat belajar tukang dan masyarakat. Berisi program pembuatan rumah edukasi konstruksi, pojok literasi digital, galeri longsor Sadeng, dan pembangunan longsor edupark. Lalu tujuan yang keempat, mengetahui kondisi wilayah dalam penanganan tanah kritis. Berisi program tes tanah Sadeng, pemetaan tanah kritis dan solusi konstruksi, pemetaan drainase kawasan dan cekungan air tanah, serta papanisasi tanah kritis. Dan tujuan yang kelima, meningkatkan penghasilan tukang melalui pemasaran jasa dan produk konstruksi. Berisi program pembuatan alat, produk dan kerajinan konstruksi, program pengenalan Sadeng membangun bersama, program pameran hasil, pemasaran jasa tukang dan produk konstruksi. Partisipasi luar biasa dari masyarakat sasaran dan berbagai pihak dalam pelaksanaan program menelurkan beberapa hasil. Yang pertama, peningkatan kapasitas tukang bangunan sebesar 86% diperoleh dari hasil post-tes sesudah pelaksanaan program. Yang kedua, sebanyak 25 tukang telah tersertifikasi dengan 3 jenis sertifikasi. Yang ketiga, peningkatan penghasilan tukang bangunan sebesar 33% dengan upah kondisi awal sebesar Rp150.000 menjadi Rp200.000. Lalu dengan peningkatan literasi dan minat belajar tukang dan masyarakat sebesar 81%.
Selanjutnya, untuk pedoman dalam penanganan tanah kritis di wilayah Sadeng, maka telah dibuatkan 3 dokumen hasil pemetaan dilengkapi solusi konstruksinya. Untuk keluaran telah terbit 12 sertifikasi haki untuk produk buku refleksi Ormawa, ringkasan eksekutif, dan poster program. Lalu ada 3 artikel ilmiah, 2 di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4, dan 1 di Jurnal Nasional ber-ISSN. Selanjutnya, publikasi di media massa dan media sosial sebanyak 5 artikel di koran, 5 di majalah, 8 di website, dan 4 di Untak TV. Untuk keberlanjutan, maka dibentuklah 2 lembaga lokal. Yang pertama, kelompok tukang, Sadeng Bangun Bersama, dan yang kedua, kelompok bidang pendidikan, Sadeng Cerdas Bersama. Perkenalkan, nama saya Munawar, Ketua Kelompok Tukang Bangunan di Kelurahan Sadeng. Saya berterima kasih sudah diberikan pelatihan dan sertifikasi. Mudah-mudahan sertifikasi bisa bermanfaat di lingkungan masyarakat setempat. Kami berharap dengan pelaksanaan PPK Ormawa BEM Fakultas Teknik Untak Semarang di Kelurahan Sadeng dapat membawa manfaat untuk tukang bangunan dalam spesialisasinya dan masyarakat dalam mengambil kebijakan penanganan tanah kritis. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas dukungan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan PPK Ormawa Desa Konstruksi, pemberdayaan tukang bangunan menuju desa penghasil tukang spesialis konstruksi bangunan pada tanah kritis.